pembelajaran saya itu yang saya terapkan di kelas Ibu, kami itu menanyakan perasaan anak, yang kedua itu menanyakan keyakinan kelas, yang ketiga membaca doa, yang keempat menyampaikan materi, yang kelima tanya jawab dan memberi pertanyaan tematik, yang keenam membagi kelompok ibu-ibu, yang kelima anak bercerita hasil karyanya sendiri, yang keenam menampilkan di layar atau di laptop video pembelajaran, Bu. Alhamdulillah. Proses pembelajaran, Bu. Jadi kira-kira Bu, kapan Ibu akan melakukan pembelajaran ini? Insya Allah kalau tidak ada halangan, Bu, jam 5. Oh, baiklah Bu. Berarti besok saya akan melakukan supervisi kepada Ibu. Kemudian Bu, saya akan mencatat semua kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan di kelas, hal-hal apa yang Ibu telah terapkan. Baiklah Bu, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu bisa mendapatkan dari pembicaraan kita? Yang mendapatkan gambaran itu Ibu tentang proses pembelajaran besok. Oh ya Bu, alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Dan setelah ini nanti masih ada percakapan yang akan kita lakukan, yaitu pasca observasi, di mana kita oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Darni Nasrullah. Oh ya Bu, terima kasih. Demikianlah percakapan praobservasi kami, dan kami akan bertemu lagi pada kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Siapa yang menangis tadi pagi?
Nanya, apa gunanya ikan? Tuh, makan. Ikan mas, lele, belut, Coba, kelompok dibagi 3. Satu kelompok ke kiri 5 orang. 5 orang ya. Di sini. Kita 5 orang ya. Jadi besok itu kita belajar masalah hewan yang hidup di air, yaitu udang. Siapa yang pernah melihat udang? Bagaimana rasanya itu udang? Siapa yang sering makan udang? Nanti besok pelajarannya ya dikasih sama ibu guru. Assalamualaikum wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan men-coaching Ibu tentang pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin. Baiklah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah ibu tetap semangat. Alhamdulillah, Bu. Baiklah, Bu, izinkan saya untuk mewawancara Ibu lagi ya. Silahkan ibu. Baiklah, bagaimana kesan Ibu tentang pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Setelah melakukan pembelajaran yang saya merasa lega karena dengan persiapan yang saya lakukan sehingga saya mengajar beda dengan hari-hari biasanya tanpa persiapan. Alhamdulillah kalau seperti itu, Bu. Jadi apakah proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Proses pembelajaran yang saya lakukan, kami butuh perbaikan dan mungkin ada masukan-masukan perbaikan, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Baiklah. Apakah Ibu boleh menceritakan apakah yang sudah maksimal dan yang belum maksimal dalam pembelajaran Ibu? Yang maksimal itu, yang tidak maksimal perilaku murid yang beragam. Karena ada beberapa murid yang tidak fokus mungkin karena saya tidak memberikan expression di tengah-tengah pembelajaran agar mengembalikan fokus murid. Yang maksimalnya anak sudah melaksanakan tugas kelompok dengan baik. Oh, seperti itu, Bu. Jadi berarti di sini permasalahan Ibu di situ banyak anak-anak yang tidak fokus. Seperti apa anak-anak yang tidak fokus itu, Ibu? Contohnya saja itu, Ibu, anak-anak sering mengganggu temannya. Yang kedua itu anak-anak sering lari-larian di dalam kelas. Oh, seperti itu, Bu. Kira-kira apa yang menjadi kendala sehingga anak-anak ini banyak yang tidak fokus, yang tidak konsentrasi dengan pembelajaran Ibu? Kesulitan saya tidak memberikan ekspresi sehingga anak merasa jenuh dan mungkin anak merasa merasa bosan. Metode alat yang saya mungkin tidak menarik sehingga perhatian murid tidak fokus. Oh, seperti itu, Bu. Metode Ibu
Kira-kira metode seperti apa yang biasa Ibu berikan kepada anak-anak sehingga anak-anak ini tidak fokus? Metode lama yang saya berikan, tetapi saya sering selingi juga dengan metode tanya jawab, Bu. Ya Bu, begini Bu, kalau metode ceramah itu mungkin tidak diberlakukan lagi karena sekarang sudah pembelajaran berreferensi. Oh, iya, Ibu. Baiklah Bu, dari kesulitan yang Ibu tadi paparkan bahwa ada anak-anak yang tidak fokus, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan agar untuk mengembalikan fokus ini? Memberikan Dari pemaparan yang tadi Ibu paparkan, kira-kira dari skala ideal 1 sampai 10, Ibu berada dalam istilah ideal berapa? kalau skala ideal yang saya sudah capai, skala ideal 6, karena anak-anak sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Seperti itu. Ya, alhamdulillah kalau seperti itu Bu. Baiklah, dari kesulitan yang Ibu tadi paparkan, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan agar anak kembali fokus terhadap Ibu? Saya berusaha menciptakan lingkungan belajar yang nyaman untuk murid dan beragam, dan akan macam pembelajaran menarik dengan murid tertarik fokus pada pelajarannya. Dan seharusnya saya memberikan ekspresi setiap hari, saya memberikan nasihat melalui keyakinan kelas. Baiklah Bu, terima kasih. Tapi Ibu sudah melakukan, sudah mengetahui strategi apa yang akan Ibu lakukan. Kira-kira kamu Ibu akan melakukan aksi ini Bu, strategi ini Bu? Insya Allah saya akan melakukan strategi ini 1 minggu sebelum 1 minggu pelakutnya. Oh, seperti itu Bu. Ya, lebih baik lebih baik itu Bu. Baiklah, kita mengidentifikasi bersama apa yang menurut Ibu itu yang dikembangkan, yang masih baik, yang masih perlu dikembangkan. Iya Bu, ada masuk perbaikan tentang yang perlu saya kembangkan setelah Ibu mengamati pemberian saya. Baiklah, sedikit masalah dari pembelajaran yang Ibu lakukan, yaitu di sini saya melihat Ibu bagi kelompok. Artinya Ibu melakukan pembelajaran berreferensi. Di sini Ibu pelajaran berreferensi itu proses dan produk. Sebelum mengidentifikasi jawaban seperti berreferensi konten. Kemudian saya juga sudah melihat Ibu lakukan tanya jawab, dan ini sangat baik Bu, karena Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Artinya bahwa Ibu sudah melatih murid ini untuk mengeluarkan pentingnya, melatih murid ini untuk mampu berbicara. Itu sudah baik Bu, dan itu sudah termasuk inisiasi proses. Kemudian Ibu juga memberikan ingat kepada murid untuk bekerja sama dan untuk berbagi, ini termasuk sosial emosional. Kemudian Ibu juga sudah melakukan memberikan kesempatan kepada murid Ibu untuk naik menampilkan hasilnya. Ya, artinya ini berreferensiasi produk. Ya, Ibu menguatkan kepada murid-murid percaya diri ke depan. Ini secara emosional Bu. Dan saya memperhatikan juga di awal itu sudah peran akan sosial emosionalnya dan keyakinan kelas. Ya, itu keyakinan kelas juga penting Bu. Ya, artinya Ibu sudah melakukan budaya positif sekolah. Mungkin begitulah masuk dari saya, dan mudah-mudahan manfaat ya Bu. Ya. Berikutnya saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional yang tepat dan mohon bantuannya Bu. Apabila masih ada saya mengerti
Dan terima kasih dengan ilmunya Bu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Sama-sama Bu, saya siap. Sama-sama Bu, insya Allah saya siap untuk membantu Ibu kapan saja kalau Ibu membutuhkan. Tinggal menghubungi saya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Bu.